Ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bersyani dengan NIM 2023-01-10-20. Jadi di sini saya akan menjelaskan kuis pertemuan 7. Yang pertama itu ada value at risk atau VAR. Itu gampangnya adalah alat buat mengukur seberapa besar kerugian yang mungkin terjadi dari sebuah investasi dalam jangka panjang waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu juga. Nih misalnya kalau hasilnya bilang VAR 1 hari sebesar 10 juta pada tingkat kepercayaan 95%, artinya kita bisa bilang ada kemungkinan 95% kerugian itu nggak bakal lebih dari 10 juta dalam sehari. Kenapa penting? Karena si VAR itu bantu perusahaan atau investor tahu seberapa besar resiko yang mereka hadapi. Jadi mereka bisa mengatur strategi biar nggak rugi terlalu banyak. Misalnya dengan mengurangi posisi investasi yang terlalu beresiko atau siapin cadangan dana kalau si kondisi pasar lagi kurang bagus gitu. Nah terus yang nomor 2 ada 3 cara umum buat ngitung si VAR, VAR, dan masing-masing punya gaya sendiri. Yang pertama itu ada simulasi history. Ini tuh cara paling sederhana, kita pakai data harga atau return masa lalu buat nyontek kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Jadi logikanya kalau dulu pernah rugi 5 juta di satu hari, kemungkinan itu kerugian segitu bisa kejadian lagi. Contohnya kalau dari 100 hari terakhir kerugian terburuk di hari kelima, nah paling besar itu 3 juta, maka bisa dibilang si VAR-nya itu sekitar 3 juta dengan tingkat kepercayaan 95% gitu. Nah terus yang kedua ada covariance, yaitu ini tuh metode statistik. Ini tuh lebih matematis, kita pakai rata-rata dan standar deviasi dari return buat ngitung seberapa jauh nih harga bisa nyimpang dari normalnya. Biasanya diasumsikan datanya itu nyebar secara normal. Nah contohnya kalau portofolio punya standar deviasi 2% dan kita pakai tingkat kepercayaan 95%, maka VAR-nya itu 1,65 dikali 2% sama dengan 3,3% dari nilai investasi. Nah, cara ketiga itu ada Monte Carlo simulation. Nah, ini tuh dipakai simulasi komputer, kita bikin ribuan kemungkinan skenario harga di masa depan, terus kita lihat nih kira-kira berapa kerugian terpuruk yang mungkin terjadi. Jadi intinya itu dari 3 pendekatan ini tuh cuman beda cara ngitungnya aja, tapi untuk tujuannya tuh sama, tahu batasan wajar kerugian biar gak kaget kalau si pasar itu beneran anjlok banget gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.